Hai guys, balik lagi sama kita di edisi Merinding bareng yuk. Kalian setuju gak sama gue? Kalau tipe-tipe orang takut tuh beda-beda gitu. Maksudnya beda-beda tuh, ya beda-beda responnya kayak gimana gitu. Ada yang kalau takut diem, ada yang kalau takut bawel atau ngomong sembarangan, sompral gitu. Bener gak? Setuju gak sama gue? ada benar-benar benar gak salah. Oh bener. Ya kalau bener kan yang nggak salah, bukan lawak ini. Oh iya salah, maaf. Terus, nah langsung aja nih, topik hari ini kalian punya gak nih cerita tentang kesompralan kalian itu, atau ya maksudnya pernah ngalamin gak gitu hal-hal kayak gitu? Coba Apa ya? mau cerita dulu? Gua. Boleh. Tapi ini bukan gua sih yang ngalamin, ini bokap gua gitu kan. Jadi kan dulu kayak bokap gua punya tempat makan gitu lah, terus seberangan sama orang yang punya tempat makan juga kan. Terus kayak mungkin nggak punya toilet gitu, terus dia pipis tuh, kayak dia cowok, terus dia pipis di bawah pohon gitu kan. Pohonnya emang gede banget sih, gua sering lihat. Terus bokap gue dari seberang jalan tuh udah teriakin ke dia, pipis sembarangan lu, hati-hati lu, digituin kan. Terus kata dia, ya elah emang ada apa sih, nggak takut gue. Kelar pipis bibirnya mentong guys, nggak bisa balik lagi. Waduh, serius? Terus iya, terus kayak berapa hari kemudian kayak dia baru benar lagi kan. Terus kayak dia bilang dibawa kayak ke orang pintar gitu baru bisa gitu lah. Tapi gue gak tahu jelas gimana sih. Kalau kayak gitu gejala stroke bukan sih? Maksudnya kalau misalnya nggak, maksud gue kalau misalnya di medis, kalau misalnya kita ngebawa nih orang misalnya mengsong, di medis tuh mengatakan dia gejala stroke atau misalnya nggak ada apa-apa. Tapi ada juga kan namanya penyakit tuh bel palsi. Dia itu biasa kena muka doang. Kalau stroke itu biasa kena sampai tangan kaki juga. Kalau bel palsi muka doang gitu. Mentong juga hampir sama kayak stroke. Tapi serem juga ya. Itulah. Tapi sampai kayak gitu. Itulah guys, ya ngomong sembarangan. Ada lagi gak? Apalagi kalau itu bukan di daerah kita ya. Benar. Hah? Iya benar. Kalau bukan daerah kita agak gak boleh sembarangan ngomong. Pribadi dong, ada gak cerita pribadi? Pribadi. Yang pribadi itu kan yang orang lain suka, ada gue nggak punya sih yang kayak gini-gini, gue jadi aktif nih kalau temanya kayak gini. Kalau ada gue. Kalau Angel pribadi ada nggak? Sebenarnya aku ada sih, sebenarnya nggak bisa dibilang pribadi juga, tapi teman-teman aku juga pernah ngalamin. Jadi kan aku dulu tinggal di asrama tuh SMA. Ya. Jadi emang asramanya ini tuh di samping kuburan gitu loh, bukan di samping sih, jadi belakang-belakangan sama kuburan. Tapi nggak lengket banget gitu sama dinding asrama, jadi kayak ada selanya gitulah. Nah jadi otomatis ini asrama itu bener-bener kayak apa ya, banyak hal-hal gaib gitulah yang serem gitu, karena nih asrama juga termasuk bangunan tua yang memang udah lama banget gitu loh, nggak ada renovasi sama sekali, apalagi itu juga di Jogja kan. Terus ya tahulah kalau anak asrama apalagi cewek semua gitu, pasti ada yang memang sifatnya rapi, ada yang memang sifatnya berantakan. Jadi kalau aku pribadi di kamar aku ini dulu tuh SMA itu kayak berantakan banget gitu loh. Jadi di satu kamar ini nggak cuma seangkatan gitu, ada adik kelas juga. Itu posisinya aku kelas 3 SMA, jadi yang memang paling senior lah. Terus kan berantakan tuh kamar kita. Terus aku ada waktu itu nyari apa ya, kotak pensil. Kotak pensil aku tuh hilang. Seingat aku itu aku taruh di lemari khusus yang buat buku-buku di dalam kamar. Tapi ternyata kotak pensil itu tuh nggak ada. Terus aku
ini dong, cerita dong ke teman seangkatan, kotak pensilku hilang nih, gimana ya aku gituin. Pakai logat-logat Jawa gitu lah, kan orang Jogja kan dulu. Terus temanku bilang, coba perhatiin, mungkin karena berantakan kali kamarnya digituin. Karena masa itu ngaruh gara-gara kamar berantakan. Bisa jadi itu kamar berantakan, jadi kayak diingetin gitu loh sama apa ya istilahnya yang gaib-gaib gitu kan. Awalnya kayak aku nggak percaya gitu kan, cuma ya waktu itu udah akhir minggu, jadi kayak hari Sabtu sama hari Minggu itu memang waktunya buat free gitu loh, buat beresin kamar juga bisa, buat main juga bisa. Jadi waktu itu bener-bener nggak ada kegiatan, ya udah aku mikir ya udah kita kayak gotong royong gitu satu kamar buat beresin kamar. Dan ternyata bener dong, habis dirapiin di lemari tempat buku-bukunya tiba-tiba ada kotak pensil aku di situ. Padahal tuh kayak seingat aku tuh nggak ada, udah dibongkar ratusan kali juga tetap nggak ada. Tapi waktu dibersihin tuh tiba-tiba muncul ada di situ. Jangan-jangan bener nih kata temanku, gara-gara berantakan jadi kayak diingetin gitu loh. Kayak ada serem gitu. Itulah. Soalnya kalau ditanya ke adik-adik kelas juga, adik-adik kelas nggak tahu kan kopinya di mana. Kayak aku juga percaya sama mereka kalau misalnya ada istilah yang buat ngambil gitu nggak mungkin banget, karena kan memang udah kenal kan. Jadi kayak emang beneran tuh kotak pensil kayaknya disembunyiin deh. Jadi kayak diingetin gitu. Makanya benar-benar mengingatkan. Bagus, ya, baik dong. Oh, baik dong. Baik dong. Benar baik. Iya baik. Ini tuh selanjutnya tuh kayak nggak pernah berantakan lagi, jadi kayak oh ya oke selalu ingat gitu. Benar. Itu yang benar sebenarnya. Rada nggak seru tapi. Tapi kalau kayak gitu, gue juga ada, ntar gue cerita dikit, gue juga ada kalau kayak gitu. Ayo lanjut lagi. Kalau sebenarnya gue nggak tahu ya ini sebenarnya dikatain sompral atau enggak sebenarnya. Jadi ini cerita baru-baru aja, baru-baru kejadian. Jadi kan di rumah gue memang khususnya di kamar bokap tuh, gue kalau misalnya tidur di situ, gue nggak tahu kenapa gue kalau tidur di situ tuh selalu mimpinya tuh kalau nggak tentang gigi patah, tentang orang lewat-lewat. Jadi gue sempat akhirnya karena sempat akhirnya tuh gue sempat astral projection juga di situ. Gue akhirnya chat lah sama ada senior gue yang pernah ngalamin kayak gini juga. Terus bilang udah nggak apa-apa, itu mah cuma kayak perkenalan dan lain-lain. Karena kan waktu itu gue baru pindah di rumah ini, dan yang kamar bokap gue tempatin itu dulu kamar opung gue. Nah, singkat opung itu apa? Opung itu apa? Opung, oh iya, opung tuh kakek opa. Oke. Opa. Jadi opa. Jadi beda opanya. Jadi akhirnya, nah waktu itu di kemarin Lebaran di hari Minggu itu gue cerita lah tentang horor. Biasanya itu emang kalau bokap gue sama bang gue kalau di ruang tamu tuh suka cerita horor, karena sekitar beberapa bulan ini tuh gue nggak tahu kenapa di rumah ini jadinya kayak intens gitu kejadiannya, sampai akhirnya kayak pernah. Kan kalau di rumah gue pakai air tanah. Nah air tanah itu kan harus ada pompanya. Kalau mati nyala kan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau kita nyalain, ntar tiba-tiba dimatiin, ntar dinyalain. Nah itu yang sering ngalamin itu abang gue sama nyokap gue. Nah terus kita lagi sering cerita gitu lah. Terus kan abang gue sering begadang tuh jam 3 pagi. Terus abang gue juga bilang, iya aku sering banget tuh lewat dan lain-lain. Terus saya bokap gue tiba-tiba ngomong gini, ya udahlah, kalau bapak sih sebenarnya nggak takut, bokap gue bilang gitu. Emang sih mereka ada, tapi bapak nggak takut dan lain-lain gitu. Terus di hari Seninnya, Selasanya, akhirnya bokap gue pagi-pagi ngomong. Jadi itu jadi takut gitu. Iya, enggak. Jadi bokap gue sampai sekarang tuh tetap slow walaupun udah ngalamin ini. Jadi waktu dia tidur jam 2 pagi bokap gue ngerasa kedinginan. Terus tiba-tiba waktu dia bangun bajunya udah nggak ada. Anjir, astaga. Itu kemana? Lah bajunya nggak ada. Jadi bokap gue tuh bener-bener tiba-tiba tuh buka bajunya. Ya kan bokap gue kan biasanya pakai kaos, bukan pakai kemeja. Kalau lu ngelindur kan, kalau lu pakai kemeja lu lebih cepet dong ngebukanya. Tapi ini kan kalau kaos, nah emang sebenarnya waktu sebelum itu bokap gue buka baju dulu terus pakai baju, karena emang waktu itu gue ke kamar bokap
bokap lagi pakai baju, terus tiba-tiba itu jam 2 pagi kebuka. Nah ini sebenarnya udah kejadiannya bukan yang pertama. Sebelumnya bokap gue tuh pernah disiram. Jadi waktu tidur sekitar jam 4 jam 5-an bokap gue kebangun tuh basah. Kalau lu basah karena misalnya bocor, lu di satu titik kan berarti. Atau misalnya berarti kasur lu juga basah. Nah kalau ini enggak, ini tuh yang basah cuma bagian badan bokap doang. Kasur tuh biasa aja. Kayak bener-bener udah nanya mak lu lagi berantem sama bapak lu. Lu ada kagak di waktu itu lagi damai masalahnya, jadi tiba-tiba lagi damai. Makanya waktu tiba-tiba bokap begitu kan yang pastinya ketakutan kan pasti abang gue ya. Jadi sebenarnya nah gue tuh lebih sama kayak bokap gue, lebih kayak ngedinain untuk ngapain lah takut dan yang lain. Nah sempet lah waktu itu kita janjian kan mau podcast, mau rekaman jam 3. Nah waktu kejadian bokap gue di buka baju itu, gue bilang ya udahlah, emang mereka mau berkarya kali, gue masih kayak ngomong-ngomong gitu berkarya. Terus waktu kita mau rekaman podcast jam 3 itu, gue jam 2.40-an deh kalau nggak salah, gue ngeliat, gue tuh emang agak ngantuk kan, gue bilang aduh kalau gue ketiduran takut kebablasan, tapi kalau gue nggak tidur gue ngantuk banget. Nah gue bilang dalam pikiran gue, bisa nggak ya jam 3 tidur, jam 3 bangun. Tiba-tiba jam 3:10 gue tuh kayak di bagian pinggang gue tuh ada yang gerayangin gitu loh. Gerayangin apa sih, kayak kayak dicolek gitu. Nah terus gue bangunnya tuh rasanya bukannya takut, gue kayak takut tiba-tiba gue bangun jam 5, tiba-tiba gue tuh kayak astagfirullah, gue malah nyebutnya astagfirullah lagi, gue kayak anjir gitu, maksudnya anjir. Waktu gue lihat jam 3:10, terus nyokap gue bilang nggak apa-apa, itu berarti baik. Maksudnya ya itu sih, kalau gue memang sebenarnya lebih ke arah yang kalau gue lebih ke arah kalau misalnya kalau sompral itu ya sebenarnya kalau menurut gue nggak apa-apa sih, karena memang lebih ke arah lu supaya tidak takut. Cuman kalau lu jadinya menyerang mereka, ya bisa jadi kejadian kayak gua sama bokap gua sih jadinya. Iya sih. Lebih ke friendly ya, pengalaman kalian tuh kayak ini loh, menyenangkan gitu. Tapi Indri, lu kenapa nggak cerita ini tau Indri, yang waktu si Nenek Jaipong? Hah? Apa? Nenek Jaipong? Takut enggak? itu sebenarnya itu dasar dari kesompralan Indri juga sebenarnya. Gue masih merinding sih kalau itu. Iya sih gue. Sompral guys, itu nggak apa gue. Oh, yang di kampus Indri itu ya? Iya. Cuman kan itu sebenarnya gue nggak salah dong. Maksud gue cuma numpang rekaman doang gitu di situ. Bukannya. Boleh dong. Boleh diceritain. Ya pokoknya waktu itu kayak kampus gue kan kan gue kelasnya lantai 6 kan, terus di atas lantai 6 tuh kayak ada rooftop, cuman emang jarang orang naik ke situ gitu. Gelap banget kan, lampunya kayaknya nggak ada. Terus itu kayak udah yang menjelang sore, gue ke situ terus kayak jurusan gue tuh mau ada event gitu kan. Gue ngisi kayak dubbing gitu. Terus gue berdua sama temen gue kan kayak di tangga menuju ke rooftop yang gelap itu. Terus kayak gue sama teman gue udah dubbing, terus kayak ngomong apa ya, sempat ada omongan buruan sih kayak gitu, pokoknya kayak nggak mau lama-lama di situ lah. Terus kayak sempat bercanda ada penunggunya gitu. Malamnya kayak ada gladi gitu kan, terus ada di kampus gue tuh, emang bukan kampus gue, kayak ada satu gedung di kampus gue tuh yang katanya kalau malam tuh lu udah nggak boleh lagi di situ gitu. Terus apalagi lu nyanyiin satu lagu, ada lagu yang nggak boleh dinyanyiin kalau udah malam di situ gitu. Lagu apa? Serem banget. Jangan disebutin deh di sini. Terus cuman ada satu jurusan kayaknya lagi apa tuh namanya, kalau
kalau ada kegiatan-kegiatan itu organisasi. Bukan. Apa technical meeting. Bukan. UKM. Ya, UKM. UKM. Dia tetap latihan dan dia menyanyikan lagu yang nggak dibolehin itu. Wow. Mereka aransemen gitu kan. Terus, nah adik kelas gue itu tiba-tiba kemasukan adik kelas gue. Terus langsung dibubarin dong ini gue gladi gue tuh dibubarin. Terus gue inget banget sih emang adik kelas gue kan gue ngeliat kan, gue penasaran gitu mana sih siapa sih yang kerasukan gitu kan. Terus gue lagi nengok ke dia tuh bener-bener langsung kayak dari nengok ke arah lain langsung natep ke gue. Terus gue langsung anjrit ya udah deh. Terus kayak tapi gue nggak bawa pikiran kan. Terusan gue tuh tetap ngeyel, tetap mau lanjutin itu gladi, tetap naik ke atas kan yang 6 lagi. Terus udah gitu kelar gladi. Tapi emang pas gue nunggu ruangannya dibuka buat gladi tuh kayak aduh kayaknya kok nggak enak banget ya, kayak udah feeling nggak enak aja gitu. Terus pas kelar gue langsung sama temen gue bilang yuk pulang yuk Pi gitu. Kosan. Terus di jalanan kan kalau emang dari kampus ke kosan kan dekat jadi jalan. Terus itu di pinggir jalan tol gue jalan sama temen gue. Terus gue tiba-tiba ngomong kayak gini. Gue bilang temen gue bilang gini, ih malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba gue ngomong kayak gitu. Gak tau kenapa itu ada di pikiran gue, kok gue ngomong kayak gitu ya. Terus temen gue bilang apaan sih lu Ndri kayak gitu kan. Terus kata gue nggak apa-apa, gue tiba-tiba mikir aja kalau ini malam Jumat Kliwon gitu kan. Terus nyampe kosan tuh gue kayak merinding banget, itu yang kayak benar-benar berinding. Terus gue kayak gue nggak pernah merasa setakut itu sih gitu maksud gue. Kayak gue anaknya kayaknya gue biasanya oke aja deh buat yang kayak gitu. Terus di hari itu tuh gue kayak takut banget, sampai gue tuh mandi bahkan nggak gue kunci pintunya, sampai gue buka dikit celahnya karena saking gue takutnya di hari itu kan. Terus gue tidur tuh berasa banget badan gue yang depan tuh kedinginan, jadi bagian muka ke bawah ke paha depan kedinginan, bagian belakang gue dari leher dari hidung pokoknya ke bawah itu panas banget. Terus kalau nggak salah gue nggak pulang kayaknya gue nggak pulang hari Sabtu karena gue ada acara kan. Terus gue tapi hari Minggunya pulang, gue gereja. Terus yang pertama gue temuin tuh di situ Vina karena gue mau minjem HP. Terus pas gue ketemu Vina, dia tuh kayak langsung ngeliat gue kayak beda gitu. Terus gue kayak bikin apa nih kayak gitu kan. Gue sebelumnya emang cerita sama si Vina di malam Jumat itu, gue cerita sama dia kan bikin apa nih gitu kan. Terus gue ibadah kayaknya sendiri deh, gue ibadah sendiri. Terus pas pulang pokoknya kayak temen gue yang satu lagi yang Tere kayak Dri udah lu buru deh, lu pulang deh kayak gitu, kayak nggak mau ngeliat gue gitu lah. Pokoknya mereka berdua tuh kayak nggak mau ngeliat gue. Terus si Vina juga langsung buru-buru pulang ya. Gue nyampe rumah, gue dichat sama si Vina, katanya pokoknya kayak ada yang ngikutin gue, itu tuh nenek-nenek gitu kan. Astaga. Terus kayak dia gitu kayak apa sih Vin, kayak yang paling kuat gitu ya Vin. Energinya nggak baik kan maksudnya. Auranya nggak bagus gitu kan. Terus gue di satu sisi tuh gue kayak aduh gue besok tuh nggak mau kuliah gitu. Terus kata Vina lu pulangin dah. Gue bilang sama Vina sih, gue nggak mau kuliah Vin besok sumpah kata gitu. Terus katanya mending lu langsung pulangin kata gitu. Terus kata gue aduh gue gak pengen banget kuliah. Tapi emang gue beneran bandel sih di hari Senin itu gue gak kuliah sama sekali, gue gak datang. Besokan sih gue baru kampus lagi. Pas pulang udah gue mendingan. Karena dia udah balik lagi ya. Enggak, yang lucunya itu waktu itu si Indri kan ngechat gue. Dia ngechatnya itu karena kita waktu itu kalau nggak salah kita nggak futsal. Terus dia bilang Vin lihat deh, dia yang foto gitu kan, kayaknya gue dicubit setan deh gitu. Benar. Dia ngechat begitu. Nah foto apa diri gitu? Iya, tangan gue apa paha gue gitu. Iya, biru banget. Kayak gue dicubit setan deh. Itu tuh masih bercanda. Dia belum ceritain yang masalah yang di kesurupan itu. Ya, gue juga akhirnya bercandain juga. Iya, kayaknya iya dah. Itu dicubit setan. Pokoknya kita di situ kalau nggak salah bercanda. Nah, bercandanya itu istilah ya kayak nyeleneh lah, istilah kayak awas ya setannya gini-gini. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu. Di hari itu pas hari Minggu ketemu nggak ada tuh bercanda kayak gitu, langsung pulang gue.
Gue kayak dan sotoynya ini anak kan gue di studio. Ini anak tuh yang waktu ngebuka pintu tuh kayak happy banget gitu loh. Kayak hai gitu. Tapi muka gue mau menunjukkan kaget karena seneng dia ada, tapi kayak anjir orang ngapain gitu. Karena kalau nggak salah dia tuh sebenarnya kalau nggak salah seminggu itu bener-bener seminggu atau 2 minggu dia nggak ke gereja, setahu gue lupa apa. Ya kalau nggak salah pokoknya dia tuh bener-bener yang kayak hai guys, kayak gue anjir. Dia udah nggak lama kelihatan soalnya kayak anjir nih orang sekali kelihatan kenapa dia dan bahkan ya dia udah ngomulangin itu nenek-nenek, kita masih bisa bercanda tau awas Ege nanti nenek-nenek itu goyang-goyang bahasa Jawa gitu-gitu. Kita kayak masih bercanda-bercandain tapi kita takut bercanda, ya udah bisa nggak mau lagi. Tapi itu emang serem banget sih, gue nggak bisa kalau sama nenek-nenek. Iya sih, apalagi kalau lengket gitu. Itulah, makanya jangan bercanda-bercandain yang kayak gitu-gitu. Tidak boleh sompral. Tuh, tapi ini ya, gue agak melenceng nih. Jadi gue tuh tahu efek sompral tuh yang pertama gara-gara si Aldo. Itu memang kebiasaan. Yang di villa itu. Iya, yang waktu kita ceritain yang di villa itu kan emang bangke kan, itu tipe-tipe sompral juga. Cuman ada lah gue waktu itu nonton Jurnal Risa. Ini menurut gue ketawa sih, gue ngakak. Jadi di Jurnal Risa, jadi adalah satu cowok dia nggak berani gitu, tapi dia suka ngomongin sembarangan. Nah, mereka trip ke kuburan, diplesetin lah nama kuburan. Misalnya tiba-tiba di situ ada nama Teteng, misalnya ada nama gitu, ntar dibecanda namanya Teteng gitu-gitu. Nah, karena terus mereka ini kocak banget sih. Nah, kan mereka bisa mediasi ya, mereka kan bisa langsung dimasukin gitu. Nah, terus waktu udah selesai dari kuburan itu, dia skip kuburannya siang-siang coy. Dia ke kuburannya siang-siang, terus dia bercandain lah setiap nama siapapun yang ada jadi ada nama yang keselibat, terus tiba-tiba misalnya putih bersinar sunlight gitu-gitu, misalnya namanya kayak gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya dia ke makam pahlawan gitu. Gue nggak tahu sih makam pahlawan atau apa, gue lupa. Di situ makam yang kayak sepuh gitulah. Makam sepuh apa ya bahasanya? Makam yang orang tua gitulah. Sepuh ya bahasanya. Sepuh. Nah, terus abis setelah dari makan si sepuh ini, mereka pulang, mereka keluar gitu, tiba-tiba dimasukin si cowok ini. Terus akhirnya si Risanya bilang, kenapa? Bilang sama nih budak, kan kalau itu kan namanya budak ya. Sam bilang nih sama si budak, jangan sembarangin ngomongin nama orang. Orang itu nama itu pemberian orang tua gue. Kayak dinasihatin gitu, gue jadi ketawa ngakak. Makanya dari situ lah gue berasa jangan lalu bercandain. Kejadian sama gue dari. Tapi ya gue ada sedikit cerita. Jadi tuh sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang kenal gue dari lama, dari gue masih sekolah gitu, gue kalau masih sekolah mah sompral lah lewat batas coy. Apa ya boleh dekin, misalnya kita lagi pergi ke jangan deh, gue takut juga cerita di sini. Jadi deh maksudnya sompral parah banget itu, sampai setelah ada yang meninggal parah deh sompral lah. Gak sanggup hati gue ngomong lagi di sini gitu. Gue pernah dengar kayak dari kalian juga sih ceritanya, kalau misalnya kita nggak pernah maksudnya bertemu dengan mereka, misalnya nggak bisa gitu kan, mereka akan pergi ke orang sekitar terdekat kita gitu kan. Kayak gue langsung pas denger itu pertama kali, mampus. Gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi orang sekitar gue nanti jadi korbannya. Oh iya benar. Gue tuh iya, jadi orang sekitar yang kena. Misalnya gue salah nih ya, contohnya misalnya si Indri gitu, orang dekat sama gue, terus kalau gue yang sompral, ya dia yang kena, jangan. Gue langsung kayak gitu.
karena gini, karena kan sistem peka orang kan beda-beda ya. Nah ketika lu sompral, misalnya si Daniel tuh nggak pekaan, misalnya gitu, dia nggak peka sama yang kayak gitu, terus tiba-tiba dia sama Indri yang peka. Nah ketika dia sompral, karena menurut si Huntu ini nggak mempan sama si Daniel, dia akan ke sampingnya gitu. Iya gitu. Karena sekarang tuh gue jauh dari kata sompral, gue nggak ada lagi sompral. Wah kalau dulu yang ada lu kagak mau kali berteman sama gue waktu zaman sekolah tuh awal-awal SMA gitu kan. apa aja tuh kita ledekin gitu, bahkan lagi di tempat yang kalian bilang misalnya di tempat sembarangan, jangan ngomong sembarangan gitu kan. Agak mempan itu sama gue sama teman-teman gue gitu, sama ngomongnya lebih parah lagi. Dan kebetulan di antara kita tuh maksudnya teman-teman gue tuh nggak ada yang kena gitu loh, jadi kita tuh kayak aneh hoax nih gitu. Dan gue belum tahu pengetahuan nih, belum tahu info yang tadi kalau misalnya sekitar kita ada yang bahaya, bisa mereka yang diganggu atau apa buktinya gitu ya. Iya, ada. Gue tuh nggak, ya sama sih, gue kalau belum ada buktinya depan gue jangan amit-amit, tak gue kalau ini dilihat lagi takut gue. Gitu. Tapi emang bahaya cerita, sih. apa? Iya bahaya, gue udah cerita nih kayak si Angel tadi tuh. Apa? Jadi aduh, ini horor sih. Jadi ya kan lagi cerita horor ya. Iya. Gue udah tadi merinding sih dengar kalian cerita sebenarnya. Jadi gue agak diem aja gitu. Terus apa? Gue dulu punya mbak gitu kan. Wah, cakep coy mbak gue dulu coy, cakep. Untuk golongan mbak tuh cakep gitu kan. Gue masih kelas berapa sih? Kelas 4, kelas 5 gitu deh, kelas 6 akhir-akhir SD, akhir-akhir SD itu gue udah belajar bayar sekolah sendiri gitu, ngerti gak? Jadi gue disuruh bayar uang sekolah sendiri gitu. Jadi di sekolah gue tuh pakai kartu terus pakai duit cash gitu kan. Terus cerita gue bayar uang sekolah, terus ada kembaliannya banyak waktu itu dikasih gitu kan, dikasih banyak gue taruh di dompet gitu cerita. Gue waktu SD kagak ada duit jajan sih sebenarnya gitu kan. Terus jadi gue taruh dompet, gue taruh di atas lemari gue gitu di rumah gue yang mana ya? Oh yang sebelum ini ya, dua rumah gue sebelum sekarang gitu. Terus kayak sorenya tuh langsung raib dompetnya, bener-bener raib itu, gak ada di mana-mana gitu kan. Terus kayak berhari-hari kita cari keluarga, bener-bener keluarga nyari ke semua sudut, karena gue tahu gue bawa pulang ke dompet, gue bawa pulang gue taruh gitu. Aduh gue merinding kampret. Habis itu kemarin akhirnya nggak ketemu kan, singkat cerita nggak ketemu. Habis itu singkat cerita gue keluar dari rumah gitu kan. Terus singkat cerita beberapa lama habis dia keluar, dompet itu ketemu di, waduh gue nggak kuat ceritanya, dompet itu ketemu di lemari bokap gue paling bawah gitu. Jadi nyokap gue suka beres-beres lemari gitu kan. Di bawah kan kayak tempat apa hiasan apa sih kalau ibu-ibu gitu lah, hiasan. Nah ini bukan dompet kamu bang gitu. Iya itu tuh isinya udah kosong, jadi tinggal si kartunya doang gitu, udah nggak ada. Terus yang ngambil siapa dong? Terus yang ngambil, aduh gue nggak kuat, kaki gue merinding satu kaki, kampret. Kepo. Terus akhirnya setelah itu ya gue inget cerita mbak gue tuh. Jadi mbak gue dulu pernah belajar buat mindahin barang. Orang nggak gue ngerti deh gimana caranya, pokoknya dia punya ilmu gitu, jadi dia bisa mindahin barang, kayak ngambil tapi nggak ada sama dia, terus ada lagi apa sih, gue nggak ngerti juga tuh teori apa itu. Jadi gue langsung paham. Itu pasti dia tuh. Gue bukan seujon lagi tuh, gue udah nembak itu pasti dia, karena dia bisa kayak gitu coy. Dia bilang aku bisa loh apa bang, misalnya ada barang ini nih aku ambil, tapi nggak sama aku gitu loh. Tapi udah jadi misalnya kalian punya apa ya, contohnya kayak tadi lah. Jadi gue punya dompetnya diambil tapi nggak sama dia, ngerti nggak? Tapi diambil, ngerti. habis itu dibalikin lagi, nah dia keluar dibalikin lagi. Wah gue kayak anjir. Jadi kadang-kadang tuh gue kalau orang cerita tuh antara percaya nggak percaya, tapi kalau udah ada buktinya gue langsung diem gitu kayak oke. Kan itu gue nggak cerita ke siapapun. Ada ilmu hitam juga. Iya, bokap gue juga nggak cerita karena gue diem doang kayak aduh.
gue tahu nih siapa nih. Udah gue udah merasakan, udah ampun udah gue gitu sendiri dah. Masih SD guys, gila gue. Anjir, serem juga ya. Gue cerita ini satu kaki gue dua-duanya merinding guys. Kaki gue kan banyak. Ya Allah. Kan ilmu kayak gitu, bingung gue. Jadi gue sekarang tuh agak pendiam sebenarnya kalau kayak gitu. Kalau gue sih tetap sih. Ya jangan dong. karena gue sensitif. Jadi maksud gue kalau gue ngomong gue juga kan yang kena. Jadi karena gue nggak bisa kalau menahan segala sesuatu yang gue yang gue udah di dalam pikiran gue tuh kayak iya gue nggak bisa kalau diem doang. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya apa tapi jujur ya, kalau sama kalian gue diam. Bener nih, gue sama teman-teman gue yang ya kalian lah gitu. Sama Vina, sama Indri, sama Esther. Ya sama teman-teman yang gue rasa, mereka nih punya dunia yang lain gitu dari gue gitu kan. Dari orang biasa gitu. Gue anteng coy, bener. Tapi kalau gue udah ketemu misalnya teman-teman, kalau gue hancur lagi. Gue nggak tahu tuh teori itu masih berlaku nggak, maksudnya kalau kita sama orang yang lain, ya orang yang lain yang bisa. Ya misalnya gue lagi sama teman sekolah gue, nah Indri masih kena ganggu gak, kan gue gak lagi sama Indri. Nah itu gue gak tahu tuh karena kalau gue masih sama mereka nih, mulut saya brengsek juga kadang. Itu pengaruh lingkungan sih sebenarnya. Iya, nah kalau sama kalian tuh gue asli tuh, gue udah menjaga banget. Jangan aneh-aneh dah. Yang ada juga gue kan suka diledek-ledekin kan sama kalian gitu. Nggak, kalau yang paling nggak bisa jaga ini tuh, yang nggak bisa jaga mulut tuh Aldo, Aldi, itu tuh nggak, gue bingung sih. Bercandanya keterlaluan ya. Iya, gue kadang-kadang masih bingung sih. Cuman ya setidaknya karena gue udah teman lama, jadi kayak ya kalaupun nanti ngikut ya udahlah ya. Kayak maksudnya ya udah biarin aja gitu. Iya udah pasrah gue nya. Karena sejujurnya sebenarnya kalau ada yang ngikut itu antara gue yang sompral atau temen gue yang sompral. Tapi kalau gue lebih keselnya kalau orang yang sompral gue yang kena. Gue kesel sih, cuman sama aja sebenarnya. Nah, itu yang gue hindari tuh itu, makanya gue sama kalian tuh diem aja gitu, yang gue hindari. Itu ibaratkan gue yang foya-foya, lo yang menderita gitu kan. Tapi asik. Gue jadi ingat satu cerita nih. Ini penutup kali ya. Jadi waktu SMA, kawasan SMA Daniel kan maksudnya kalau SMA swasta dengan SMA swasta terus dengan teman-teman yang seperti itu, gue tau lah frontalnya parah banget. Nah, sampailah gue sama teman-teman gue itu, kita habis dari ulang tahun teman gue keberapa gitu, gue lupa. Pokoknya habis dari makan. Sekarang tempat makannya udah tutup. Jadi waktu itu dia tuh nge-booking. Ini tempatnya ada di Tanjung Duren. Nah, terus ini kalau gue sebutin namanya lu pada pasti tahu, karena kita maksudnya ntar lah ya, habis kita rekaman baru gue kasih tahu. Nah jadi jadi tempat ini tuh atas bawah. Nah gak tahu kenapa tiba-tiba kita waktu itu temen gue mintanya atas karena dia agak rame gitu kan kita. Tapi nggak dibolehin sama orangnya. Nggak boleh, jangan di atas. Terus kita bilang kita pengennya di atas, temen gue bilang gitu. Terus habis itu singkat cerita akhirnya dia beres-beres terus ke atas dong. Waktu kita ke atas, gue di situ udah aneh muka gue, kata orang-orang. Muka gue tuh udah aneh. Gue ngerasanya tuh kayak feelnya nggak enak, auranya nggak enak. Jadi lu bayangin kayak lu di satu ruangan cuman lo doang sama teman-teman lo, nggak ada kehidupan yang lain, bahkan mejanya itu cuma buat lu doang. Jadi tuh yang lainnya tuh kayak meja sama bangkunya tuh kayak dipinggirin ke samping meja, terus lu di tengah-tengah, terus lu mejanya panjang. Jadi kan kayak istilah kayak lu rumah makan rumah lo sendiri gitu loh. Nah terus di situ muka gue tuh udah gak enak. Terus gue bilang lah ke temen gue, kita pulang yuk, gue bilang gitu kan. Terus temen gue bilang gini, ngapain pulang? Kita coba uji nyali yuk di sekolah, bilang gitu.
di situ dengan kalau nggak salah kan kalau di Katolik itu dia ada ibadah malamnya gitu ya, gue lupa deh. Pokoknya kita dibilang, Vin, kita ke Gua Maria aja karena di situ Gua Marianya serem kata gitu. Karena ada mitosnya kalau malam-malam kita ke sana atau lagi ada kejadian aneh gitu, dia Gua Marianya patung Bunda patung Bunda Maria. Iya, patungnya itu katanya ngeluarin air mata tiba-tiba gitu. Benar. Itu bukan gosip, itu fakta yang beredar namanya. Gue nggak tahu kan, karena maksud gue cuma di situ, gue bahkan udah 3 tahun. Waktu itu gue masih kelas 2 deh kalau nggak salah. Itu pun gue nggak tahu kalau di situ ada Gua Maria. Gue nggak tahu karena kan gue basicnya bukan agama Katolik. Nah habis itu terus gue bilang, kayaknya gue di situ sempat nolak, gue sempat nolak. Ngapain? Udah, ayo kita uji nyali aja, udah nggak apa-apa, gini. Ada temen gue yang satu sompral gitu lah. Terus gue bilang, lu takut ya Fir? Dibilang gitu lah ke gue. Anjir, ngapain gue takut? Kayak gitu rumah gue biasa. Gue anaknya nggak bisa dipancing. Nggak suka digitu. Nggak suka. Gue kalau nggak suka gue kalau digituin. Akhirnya gue di satu momen akhirnya kita memutuskan untuk yaudah habis itu kita pulang, kita ke sekolah, balik lagi lah gitu. Iya. Nah terus tiba-tiba waktu kita turun dari tangga itu, jadi gue tuh langsung ke kiri karena gue ngelihat di kanan bawah itu tuh kayak ada orang duduk. Temen gue jatuh coy. Jadi temen gue kayak sengaja disandung gitu. Terus sama tuh orang Kak? Iya, bukan orang itu maksud gue, iya itu hantu itu. Gue kan yang ngeliat cuman gue doang ya. Jadi sebenarnya, jadi barisannya itu si yang depan itu ke kanan, nah yang barisan gue ke belakang tuh ke kiri karena orang-orang pada ngikutin gue ke kiri. Waktu gue ke kiri, temen gue pas depan gue jatuh. Terus kayak anjir nggak ada apa-apa jatuh. Terus kita kayak masih ketawa-ketawa gitu kan. Nah ya udah, akhirnya gue tetap kayak ya udahlah ya. Akhirnya emosi anak ABG gitu, maksudnya kayak ya udahlah kita cobalah untuk ke sekolah itu. Kalau nggak salah gue masih naik motor. Situ gue lupa deh gue goncengan atau apa. Naik motor dari Tanjung Duren ke sekolah gue. Situ udah malam sekitar jam 7-an. Di situ ada ibadah. Terus teman gue ngecek lah ke Gua Maria ini. Terus katanya di Gua Maria ini kita nggak bisa ke sana karena ada ibadah, kecuali kita mau ibadah. Karena teman-teman gue pada penghuni neraka semua, mereka bilang ngapain doa digituin kan, orang kita mau uji nyali gitu. Emang sotoy. Nah terus akhirnya ya udah kita uji nyali ke sekolah kita aja. Nah kalau lu pada tahu sekolah gue kan kayak sekolah gue tuh tengahnya lapangan, terus baru kayak samping-sampingnya itu kan kelas. Nah betul. Bener kan? Sekolah Anda betul. Terus nah yang bagian bawahnya tuh kan SMP, bagian atas tuh SMA. Nah terus kita akhirnya ada nih penjaga sekolah kita keluar, terus bilang, Pak kita mau ada yang ketinggalan. Orang gue udah kunci semuanya, apanya yang ketinggalan, besok aja. Kita digelarang gitu lah istilahnya. Tapi ya namanya emosi anak KBG, iya batu kan. Enggak Pak, bentar. Terus kayak yaudah 5 menit. Enggak 5 menit gue kunci ya. Iya. Terus dia bilang, Vin aman gak nih? Terus gue dengan santainya, ya elah aman kali gitu. Terus waktu udah nyampe atas gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ada kelelawar tuh tiba-tiba ada di lantai 2. Gue sama orang lain kalau ada kelelawar kan kita ikutin ya, jadi maksudnya kayak anjir apaan tuh, ikutin. Terus tiba-tiba nah waktu mereka ngikutin, gue tuh nggak bisa bergerak sama sekali, gue diem. Jadi antara dari lantai 2 ke 3 mereka tuh dari pertengahan ke lantai 3 itu ngikutin si kelelawar ini. Tapi gue nggak bergerak sama sekali. Terus tiba-tiba, Vin kenapa? Cabut. Di situ gue kayak ngerasa udah nggak enak perasaan feel gue. Langsung akhirnya kita kabur. Terus kita diteleponin sama teman kita yang di bawah. Ini udah mau dikunci katanya gitu kan. Akhirnya udah kita diteleponin ke bawah. Vin lo yakin Vin kita nggak kenapa-napa? Terus gue bilang gini, ya elah lu pada kalau takutnya mendingan gak usah uji nyali. Gue bilang gitu kan. Terus habis itu ya dong. Terus akhirnya kita pulang. Lu percaya nggak percaya, kita jam 2 malam
semuanya kebangun. Bukannya bangun nggak bisa tidur, jam 2 malam itu kebangun dan serentak. Itu kita di grup kan, kita punya grup. Terus tiba-tiba jam 2 malam tak temen gue keluar, kok gue tiba-tiba kebangun ya, semuanya bener-bener di situ. Kita kebangun, kita nggak ada janjian dan lain-lain. Pas kita udah nyampe sekolah, itu gue nggak tidur jadinya, anjir. Gue sama teman-teman gue nggak tidur, kita sampai jam 2 sampai jam 7. Apa? Yang chat duluan siapa, Kak? Gue lupa, pokoknya bukan gue yang ngechat. Itu adalah salah satu temen gue yang rumahnya deket sama gue. Terus kayak bener-bener dia cewek yang ngechat, terus habis itu gue ngechat, yang ulang tahun itu juga ngechat. Terus akhirnya temen gue yang gue dan lain-lain kita ngechat. Nah, kebetulan juga tempat duduk kita tuh semuanya sama, kita tuh satu deretan gitu. Pas kita udah nyampe sekolah, kita nyampe tempat duduk kita langsung kayak bikin bunderan gitu kan. Anjir, ini kenapa? Apa yang salah? Terus teman gua satu emang bisa ngelihat juga. Dia bilang gini, dia lebih lama dibanding gua di sekolah itu. Dia dari SMP atau SD gue lupa. Terus dia bilang, "Vin, lu tuh udah keterlaluan. Lu tuh baru anak baru di sini." Karena kan istilahnya gue baru muncul di situ. Lu baru anak baru, terus lu udah nantangin, kata dia gitu. Lu kalau misalnya lu sekarang berasa nggak kenapa-napa, tapi gue yang ngeliat lu tuh badan lu merah semua. Dia bilang gitu. Badan lu merah semua karena di situ gue emang bilang, kalaupun memang ada yang ngeganggu, gue aja yang nge-backup. Di situ emang gue badannya tuh emang panas gitu. Cuman gue ya gimana ya, gue kan anaknya kayak apa ya nih, AC emang gak nyala aja, makanya gue mikirnya gitu. Karena kan sekolah gue agak-agak pelit ya kadang-kadang ya, jadi kayak ini apa ini gak nyala AC-nya. Terus gue bilang udahlah, gue akhirnya di situ akhirnya kita ke rumah temen gue yang ulang tahun yang kemarin. Akhirnya gue cerita kalau di tempat yang makan kita itu juga sebenarnya gak enak vibe-nya. Gue bilang gitu kan, yang kemarin ngejatuhin itu sebenarnya lo gini dan lain-lain. Akhirnya kita karena mereka berbasis Katolik, cuman gue doang yang Kristen, Protestan. Akhirnya kita dikasih kayak air suci gitu. Jadi teman gue ada kakak pembinanya gitulah. Habis itu kakak pembinanya dia ceritain, terus akhirnya dikasih air suci gitu. Kalau nggak salah ya, air suci kita disuruh minum sambil doa keliling itu Bapak kami. Bapak kami sama dosa sama doa apa ya kalau nggak salah ya, doa Rosario. Iya, doa Rosario sama Bapak kami itu kita keliling gitu, kayak sekitar ada 10 orang deh kalau nggak salah itu di rumah temen gue. Itu habis itu kita langsung bener-bener enak, kayak bener-bener waktu kita doa kita tuh bener-bener kayak anjir, ketakutannya parah banget. Tapi setelah doa Rosario dan doa Bapak kami itu kayak udah plong gitu, kayak enak banget rasanya. Habis itu udah pada bisa makan, udah pada bisa tidur dan lain-lain. Itulah gitu sih. Tapi serem juga sih. Cuma yang bisa diambil adalah jangan sekolah di tempat yang kayak gitu. Anjir. Bukan. Canda. Jangan jangan temenan sama orang-orang yang bangke. Jangan udah tahu gue nggak bisa ini anaknya. Iya, nggak bisa gue kalau ditantang. Semuanya kalau sekolah harus dari SD sampai SMA satu sekolah. Bener. Gak belagu kayak lo. Iya. Gak belagu kayak lo. Udah anak baru. Udah gue dong SD sampai SMA 1 aja itu ya temen gue. Nah iya. Rata-rata kan kalau sekolah swasta yang begitu kan rata-rata dari SD sampai SMA kan. Gue dari SD sampai SMA coy. Kalau gue kan enggak. Banyak. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu-gitu, apalagi orang yang sensitif, dia tuh kayak punya istilahnya kayak udah anak kesayangan gitu loh. Misalnya lo di situ ada yang iya. Jadi tuh si temen gue yang bisa ngeliat ini tuh, jadi dia punya backingan si orang tuanya gitu. Bukan orang tuanya, maksudnya yang tertua di sekolah itu suka lah sama bukan suka dalam arti gitu ya, maksudnya nyaman. Jadinya dia ngomong, ini anak kok sotoy banget, udah sorry ya anak pribumi. Ya kan gue udah minta maaf. Kira gue ngatain gue. Bukan gue, karena kan gue di situ kan. Gue bilang kayak gue merasa gue 12 tahun begituin, gue merasa.
12 tahun gitu. Ternyata nggak enak ya, Nil. Ya enak loh, 12 tahun digituin gue loh. Lanjut aja. Udah sih, itu dari gue. Pokoknya itulah yang bisa kita ambil. Jangan ke sekolah malam-malam gitu. Kalau gue sih itu. Jangan pindah sekolah. Dari sekolah tuh yang dari TK sampai SMA cari tuh ya kan, dari TK sampai SMA. Nah. SMA. Peduli. Oke. Cukup membuat gue merinding hari ini. Aku yang tadi pakai selimut jadi lepas selimut. Wah, hujannya berhenti kan? Hujannya berhenti ya? Berhenti. Oke, kalau gitu tim Rontok out. Adios.